Terus Anda mengkritik terus sampai detik ini berapi-api karena apa? Ketololan Anda, kebahlulan Anda. Anda itu yang bahlul, Anda itu yang tolol. Memang otak kalau sudah dipenuhi kebencian, ya kan, akan kotor selama-lamanya. Ada pertimbangan untuk ke Mas Bobi? Bisa aja. Ya, lebih menjual ya Kaisang ya. Secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali. Karena PDIP punya tokoh-tokoh yang bisa dikatakan bisa diusung dalam dalam Pilgub Jawa Tengah, ya kan? Masalahnya kurang laku. Menurut kami, pecinta Jokowi, Anda adalah pecundang yang tidak kebagian proyek apapun. Halo teman-teman perspektifku, wah gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Di Sumut berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah yang belum mendeklar siapa yang akan didukung. Apakah mungkin tetap nama-nama lain atau tetap ada pertimbangan untuk ke Mas Bobi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan ya Mbak? Belum ada keputusan, tapi bisa saja. Di Sumut berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah yang belum mendeklar siapa yang akan didukung. Apakah mungkin tetap... Aduh. Setelah Mas Kaisang yang katanya bisa aja untuk diusung PDIP, sekarang gantian Mas Bobi nih. Ini petanda apa ya? Kalau beneran nih PDIP mengusung Mas Kaisang dan juga Mas Bobi ataupun salah satu dari mereka. Apakah ini yang dinamakan mantan minta balikan? Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan akan mengusung Kaisang untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Kok iso? Udah habis stok ya Mbak? Ya, kita sambut dulu dengan tepuk tangan. Ya, lebih menjual ya Kaisang ya. Lebih laku Kaisang daripada pisangnya ya. Kemarin ada netizen yang komentar, boro-boro mau ngurus Jawa Tengah, ngurus bisnis pisang aja nggak bisa. Nggak tahu kau rupanya itu bisnis pisangnya Kaisang itu menjamur. Memang otak kalau sudah dipenuhi kebencian, ya kan, akan kotor selama-lamanya. Ya, jadi setelah elektabilitasnya Kaisang itu melonjak tinggi, melebihi yang lainnya, maka Puan tergoda untuk meminang Kaisang. Tapi ada juga yang lain, ya, itu mengomentari apa yang diucapkan si Puan Maharani. Dikatakannya apa? Ya, mereka bilang, lebih baik PDIP pilih kader sendiri aja. Karena PDIP punya tokoh-tokoh yang bisa dikatakan bisa diusung dalam dalam Pilgub Jawa Tengah, ya kan? Hendrar Prihadi, Hendrar Prihadi, Bambang Pacul dan lain sebagainya. Masalahnya kurang laku. Waduh. Bener sih, emang banyak nama kadernya dari PDIP di Jawa Tengah. Ada juga yang di kota-kota lain, daerah-daerah lain juga ada. Ya sayangnya dari segi survei suaranya saja lebih tinggi suaranya Mas Kaisang nih. Apalagi di Jawa Tengah namanya Mas Kaisang ini yang tertinggi. Habis itu disusul yang kedua itu Pak Ahmad Lutfi yang digadang-gadang nih akan disandingkan dengan Mas Kaisang. Makanya suruh dulu orang itu jualan pisang. Biar laku kayak Kaisang gitu loh. Jadi bukan tanpa alasan kalau Ketua Umum PSI ini, ya Kaisang ini, itu laku keras di Jawa Tengah. Karena apa? Itu kampungnya. Kenapa? Takut kandang banteng diobrak-abrik. Maka dipilihlah opsi. Salah satunya Kaisang supaya apa? Supaya banteng kandangnya nggak jadi diobrak-abrik.
Ya kan, itu kan kiasan. Jangan kalian marah. Asal aku bicara banteng, emang lambang kalian banteng kan? Bukan kelinci kan? Ya kalau aku bicara seperti ini, itu sebuah kiasan semuanya itu, ya kan? Kan nggak secara nyata-nyata obrak-abrik. Gitu dia. Ini akan terjadi, akan terulang sejarah yang kedua kalinya. Apa itu? Setelah Pilpres kandang banteng diobrak-abrik, nah sekali lagi akan diobrak-abrik sama yang namanya Kaisang, ya. Alasan pertama itu dia. Makanya itu Mbak Puan Maharani itu melihat ini Kaisang ini potensial ini. Makanya ya udahlah. Mbak Puan tolonglah bilang sama Ibu Ketum biar langsung dibikin surat tugas. Ya, itu dia. Baru ada berpendapat katanya PDIP ngapain? Ngambil kader dari yang lain, kader sendiri dong, ya kan? Kenapa, masalahnya apa? Ya, coba. Itu kayak Golkar itu, ya dia ngambil kader dari Gerindra. Ya kan, Deddy Mulyadi dari Gerindra, Bobi Nasution dari Gerindra, tapi surat tugas kan dari Golkar juga. Kenapa enggak? Keluarin aja lah surat tugas untuk Ketum PSI itu, apa susahnya? Masalahnya sekarang mau apa enggak? Jadi di sini nampak tidak kesehatian, adanya ketidaksehatian antara ya pengurus yang satu dan yang lainnya di dalam PDIP. Kalau ini benar, ini kan sudah kerasa dari waktu ini ya, waktu mulai kabar retaknya ini ya, retaknya Pak Jokowi dengan PDIP. Ini kan karena responnya itu berbeda antara Mbak Puan dengan Pak Hasto waktu itu, ya kan? Pak Hasto ini sebagai tangan kanannya Ibu Mega ya, yang seperti menggambarkan responnya dari Ibu Mega, sedangkan Mbak Puan ini lebih ke kalem, kayak ya memang sedang ada masalah lah ya antara kita, ibaratnya seperti itu, tapi masih mau untuk diajak bertemu, masih mau diajak ngobrol seperti itu. Berbeda dengan Pak Hasto yang sangat menentang keras dan sangat jelas menolak kalau sudah tidak mau. Rasa-rasanya kayak sudah tidak sudi untuk ketemu lagi, kayak gitu loh. Aduh, udahlah, ganti dulu sekjenmu itu biar bisa kalian satu arah. Ini ku tengok, yang satu dukungannya ke kiri, yang satu dukungannya ke kanan. Gimana ini? Ya udah, kalau nggak yakin mengusung kader sendiri, nggak apa-apa kader yang lain lah. Nggak sembarangan itu ketum. Kecil-kecil begitu, Kaisang itu ketua umum. Posisi tawarnya tinggi itu. Sebelum dipinang partai yang lain gitu loh. Sebelum dipinang partai yang lain, nanti kalau udah dipinang partai yang lain sakit hati lagi, kecewa lagi. Nanti kalau dipinang partai yang lain minta balikannya lebih susah lagi nih. Karena udah dapat partai yang lain yang mendukung Mas Kaisang. Ayo, buruan nih PDIP kalau udah mulai melirik ya. Langsung aja, ya nggak apa-apa lah ya, balikan sama mantan. Apa ya, kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan ya, masa depan Indonesia 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan, itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut gue itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan. Menurut gue selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan, dan pihak-pihak yang lain juga belum melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan. Tapi dengan dilepas begini, menurut gua konstelasinya sudah sangat berubah. Dan kita sudah lihat bagaimana cepat banget ya Partai Golkar langsung merespon dengan mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar dari Partai Golkar. Versi lain juga merasa bahwa punya peluang juga. Ya, banyak tokoh-tokoh Golkar yang menyambut dengan gembira ya kemungkinan bahwa Jokowi dan Gibran itu di Partai Golkar. Jadi kan begini, Pak Jokowi
ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia. Survei terakhir dari Indikator kan 77,5% tingkat kepuasannya. Lalu Mas Gibran, Pilpres kemarin, dia menarik suara orang muda. Dia adalah wapres yang masih sangat muda, usia 36 tahun, lalu kemudian ya 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres, bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi presiden untuk periode 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih belum berbesar sekali. Nah, kan Mr. Q sudah melebar suara nih. Kalau menurut pandangan politik, langkah PDIP untuk meninggalkan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi adalah blunder terbesarnya PDIP. Dan itu bisa jadi juga menjadi sejarah juga untuk cerita perpolitikan Indonesia. Ini ada beberapa komentar menarik nih, coba gue baca ya. Uco, mantap PDIP yang melepaskannya. Dari Subardip. Alhamdulillah baik sudah dibebaskan dari ikatan politik. Nah, hal itu mungkin karena keinginan Ketum PDIP Megawati yang menginginkan partainya masih tetap terus di genggamannya atau penggantinya masih dari keluarganya. Dinasti nih berarti. Oh iya, kalau PDIP tidak dinasti ya. Dinasti kan cuma berlaku untuk Pak Jokowi ya katanya ya. Hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana langsung. Amin Rais, kamu tuh sudah tua, wis gawe masalah tok. Anda itu seorang profesor, katanya pahlawan reformasi. Bagaimana kebencian Anda sama Pak Jokowi sampai detik ini? Kebencian yang ada di hati Anda itu masih berapi-api. Anda bilang proyek IKN itu adalah proyek ilusi. Anda bilang pernah ke IKN langsung. Bagaimana masyarakat Indonesia yang 280 juta manusia ini percaya dengan omongan Anda? Ya, nyata-nyata proyek IKN itu ada dan pembangunan di sana itu terus berlangsung dan dikebut. Kalau Anda pesimis sebagai anak bangsa bahwa pemindahan ibu kota yang sebuah keniscayaan ini dilakukan oleh Pak Jokowi dengan keberanian dan dengan segala upaya, terus Anda mengkritik terus sampai detik ini berapi-api karena apa? Ketololan Anda, kebahlulan Anda. Anda itu yang bahlul, Anda itu yang tolol. Gini aja deh. Keren banget, asli. Walaupun Anda profesor, ketololan Anda itu melebihi anak-anak yang tidak pernah sekolah. Jadi jangan Anda terus gembredek ya, mengkritik Pak Jokowi sampai detik ini berapi-api seolah-olah IKN tidak pernah dibangun oleh bangsa Indonesia. Jokowi ini ikhlas memimpin negeri ini sampai detik ini. Jokowi presiden terbaik yang ada di Indonesia, yang dengan keberaniannya memberantas mafia-mafia, ya, merubah segala sesuatu dengan cepat, termasuk keputusan besarnya memindahkan ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Inilah keberanian, bukan hanya omon-omon, ya, suka nyanyi-nyanyi, suka gembredek, ya, gosip sini, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Anda sudah tua, Anda seorang profesor,
dan Anda seorang pahlawan reformasi menurut Anda dan teman-teman Anda. Tetapi menurut kami, pecinta Jokowi, Anda adalah pecundang yang sampai detik ini berapi-api. Karena apa? Karena iri dengki Anda yang tidak kebagian proyek apapun di kala Jokowi memimpin hampir 2 periode. Itu saja yang menyebabkan Anda terus menghujat Jokowi sampai detik ini. Tetapi kami tetap semangat bahwa ibu kota Nusantara akan terbangun dan akan benar-benar menjadi sebuah ikon besar, peristiwa besar di negeri Indonesia ini untuk anak-anak cucu nanti. Itulah semangat Jokowi membangun Indonesia dengan hati nuraninya. Selamat Pak Jokowi, terus maju. Walaupun sebentar lagi Anda sudah purna tugas, tetapi kami, pecintaan rakyat Indonesia, kepada Anda itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan dukungan kami untuk Bapak Jokowi terus berkibar, terus membara, Apapun yang menjadi keputusan Anda Bapak Jokowi, kami rakyat Indonesia terus bersemangat dan terus mendukung Anda. Pantang menyerah, itulah jiwa daripada bangsa Indonesia, bukan jiwa pesimis seperti Amin Rais. Wah, gokil nih, gokil. Keren kamu Mas, asli keren. Kata-kata yang selama ini kita pendam mungkin ya, karena kita menjaga, kita masih menghormati Pak Amin Rais, itu diwakili oleh Masnya ini tadi. Aku kasih tepuk tangan untuk Masnya. Gas terus Mas. Kalau kayak gini tuh seru nih, semakin seru ya kan? Semakin seru sekali. Kalau menurut pendapat dari teman-temanku gimana nih? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Pembahasan kita hari ini cukup menarik, tapi sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja nih teman-teman, besok kita pasti ketemu lagi. Jadi di-subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.